Kita adalah apa yang kita pikirkan. Segala sesuatu tentang kita muncul bersama pikiran kita. Melalui pikiran, kita menciptakan dunia. Gautama Buddha. Itu bukan sekedar kata-kata indah, itu merupakan sebuah kebenaran logis. Ini juga yang menjelaskan kenapa ada orang yang hidup, karir, dan bisnisnya terus bertumbuh seolah tanpa batas, sementara banyak orang hidup, karir, dan bisnisnya terus gitu-gitu aja. Di video ini kita akan bahas prinsip pertama dari Rise Above the Crowd, yaitu Your mind set the ceiling of how high you rise. Pikiran Anda menjadi plafon seberapa tinggi Anda naik kelas. Yuk kita mulai. Tiga 30 calon kepala cabang perusahaan finansial terbesar di Indonesia sore itu serius menyimak tantangan yang saya berikan. Mereka adalah peserta pelatihan manajemen development program yang diselenggarakan oleh Public Training. Dan sebagai trainer yang diamanahi tugas hari itu, saya meminta mereka mengumpulkan data prospek sebanyak-banyaknya selama 10 menit. Mereka saya minta untuk buat target dulu ya, untuk diri mereka sendiri. Dan semakin tinggi targetnya, semakin besar pula peluang skor yang bisa mereka peroleh. Namun pada saat yang sama mereka juga harus menanggung resiko. Mereka akan didenda dengan mengurangi skornya kalau ternyata targetnya nggak tercapai. Jadi jangan lupa ya, perhatikan juga konsekuensi dari target yang Anda pilih. Gitu kata saya setelah saya paparkan tabel skor dan tata cara menghitung hasil tugas yang mereka kerjakan. 10 menit kemudian, tugas mereka selesai. Fasilitator menuliskan nama dan juga target dari masing-masing peserta di papan flip chart. Di samping kolom target, fasilitator menuliskan pencapaian aktual dari masing-masing peserta. Hasilnya beragam, ada yang hanya menargetkan 15 data dan ada pula yang berani menetapkan target sampai 50 data. Nah, saya kemudian menunjuk deretan angka yang terpampang pada kertas flip chart. Kemudian saya bertanya, apakah Anda bisa melihat pola yang menarik pada deretan angka-angka ini? Sejenak semua peserta kelihatan serius gitu, mencari gitu. Dan gak lama kemudian ada beberapa peserta yang mulai ngangguk-ngangguk dan mulai senyum gitu. Kira-kira apa sih yang mereka temukan? Ternyata angka pencapaian aktual mereka plus minus ya 10% lah dari targetnya masing-masing. Sebagai contoh, peserta yang menetapkan target 30, ternyata pencapaian aktualnya ya kisarannya antara 27 hingga 33. Fenomena ini terjadi pada hampir semua peserta pelatihan. Peserta yang menargetkan 15 data jelas bisa mencapai targetnya dengan mudah, bahkan bisa melebihi target hingga 10%. Sementara peserta yang menargetkan 50 data ternyata ya hanya bisa mendapatkan 45 data atau sama dengan minus 10% dari targetnya. Wah, luar biasa kan? Nah, siapa kira-kira menurut Anda yang mendapatkan skor tertinggi dari aktivitas itu? Jelas mereka yang berani netapin target 50 ya. Walaupun mereka kena denda, tapi kan total skor yang diperoleh kan masih tetap lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Pikiran Anda menjadi plafon seberapa tinggi Anda naik kelas. Ketika Anda mematok target yang tinggi, maka dengan sendirinya pikiran dan tubuh Anda akan menyesuaikan. Pikiran Anda langsung bergerak cepat mencari strategi terbaik. Inisiatif terpancing muncul dan kreativitas terpacu lagi. Dengan sigap tubuh Anda merespon, stamina Anda terdongkrak adrenalinnya, refleks Anda terasah lebih tajam, gerakan Anda pun menjadi lebih gesit. Pantas jika kemudian pencapaian Anda melampaui yang lainnya. Sementara itu, kalau Anda menetapkan target yang rendah, dengan sendirinya pikiran dan tubuh Anda pun akan tersetting dengan standar rendah. Anda akan berpikir dan bergerak seadanya. Karena targetnya kan nggak terlalu susah untuk dicapai. Segalanya bergerak dengan kecepatan rendah. Potensi diri Anda tidak tereksploitasi secara maksimal. Tentu ya, ada beberapa peserta yang keluar dari pola ini, ya, outliers. Ada yang nekat tetapin target tinggi, tapi pencapaiannya nggak seberapa. Ya. Wajar ya, mungkin karena kerja kerasnya tidak sesuai dengan targetnya. Nah, orang-orang ini adalah pengecualian yang secara statistik bisa diabaikan. Karena itu di luar pola umum. Dan sepanjang eksperimen ini saya lakukan berpuluh-puluh kali. Hampir nggak ada peserta yang menetapkan target rendah kemudian bisa mendapatkan skor tinggi.
skor yang mereka dapatkan sama rendahnya dengan target yang mereka tetapkan. Temuan ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Henry Ford. Apapun yang Anda pikirkan tentang diri Anda, maka Anda benar. Jika Anda berpikir bahwa target yang sudah Anda tetapkan merupakan pencapaian maksimal Anda, maka Anda benar. Anda tidak akan berhasil memperoleh pencapaian lebih tinggi dari itu. Akan tetapi, jika Anda berpikir bahwa Anda punya kemampuan untuk rise, maka Anda juga benar. Anda akan rise above the crowd. Pikiran Anda akan membuat plafon pencapaian diri Anda sendiri. Oleh karena itu, pencapaian Anda tidak bisa melampaui batas yang sudah dipatok oleh pikiran Anda sendiri. Setinggi apapun target yang hendak dicapai, setinggi itu pula batas maksimal pencapaian yang Anda bisa peroleh. Pikiran Anda adalah nasib Anda. Fenomena seperti yang saya ceritakan dalam kelas tadi bisa menjawab pertanyaan kenapa kok kebanyakan orang miskin melahirkan orang miskin dan orang kaya melahirkan orang kaya. Biasanya orang miskin pikirannya juga miskin. Ketika anak mereka berkata, "Pak, aku mau sekolah yang tinggi, Pak, supaya nanti aku bisa jadi orang sukses." Apa kata si bapak? "Nah, kita ini miskin. Gak mungkin lah kamu bisa sekolah tinggi-tinggi. Apalagi jadi orang sukses. Bapak gak punya uang. Nah, udahlah kamu bantu bapak kerja aja di sini." Kemiskinan pikirannya si bapak mengkerdilkan pikiran si anak, yang kemudian menghapus mimpinya dan menggantinya dengan keinginan yang lebih realistis. Lingkungan permainan si anak juga nggak membantu. Dia bergaul dan berinteraksi dengan sesama mereka yang juga miskin. Sehingga pembicaraan di antara mereka ya semakin membatasi semesta pikiran dari si anak. Si anak pun terjebak dalam pola hidup yang tidak akan membuat dia kaya. Sementara, orang kaya biasanya memiliki pikiran yang juga kaya. Ketika anaknya berkata, "Pak, aku mau jual barang-barang bekasku di internet, boleh nggak?" Apa kata si bapak? "Loh, kenapa kamu nggak sekalian aja buat toko online, kumpulkan semua barang bekas punya teman-teman kamu, terus jual aja sekalian di situ. Pendapatan kamu pasti akan lebih banyak, nak." Si bapak mengajak anaknya melihat peluang-peluang besar di dunia bisnis yang bisa dicapai di masa depan. Dan bapak itu mempertemukan anaknya dengan teman-teman yang juga kaya biasanya. Dan mereka pun berkata, "Hebat kamu, nak, ya, masih kecil udah punya usaha sendiri. Pasti nih kamu bisa lebih hebat dibandingkan bapak." Nah, dengan begitu semesta pikiran si anak pun berkembang. Dia akan terpancing untuk berpikir dan bermimpi besar. Dia akan menetapkan standar capaian yang tinggi bagi dirinya sendiri, lalu membangun pola hidup yang akan mengantarkannya menjadi orang besar suatu saat nanti. Sekali lagi, tentu saja selalu ada pengecualian. Gak sedikit loh orang kaya yang justru melahirkan generasi pemalas yang hanya bisa menghabiskan kekayaan orang tuanya. Dan sebaliknya, ada saja orang miskin yang berhasil mendidik anak-anaknya menjadi orang sukses dan mulia karena pemikirannya kaya. Dengan kehebatan pikirannya, dia mampu membuat anak-anaknya lebih percaya diri dan termotivasi untuk mewujudkan mimpi besar mereka. Dia terus meyakinkan anak-anaknya bahwa masa depan mereka ada di tangan mereka sendiri. Sikap dan perilaku orang tua seperti itu telah menciptakan semesta pikiran yang besar pada diri anak-anaknya. Dari orang tua seperti itulah akan lahir orang-orang yang sukses mulia pada tingkatan yang tinggi. Jadi, simpulannya, nasib kita dibatasi oleh pikiran kita sendiri. Apa yang kita pikirkan saat ini akan menjadi plafon tertinggi dari pencapaian hidup kita di masa depan. Your mind set the ceiling of how high you rise. Oleh karena itu, Anda harus berani berpikir besar. Tetapkan target-target tinggi yang akan dicapai di masa depan. Kemudian yakini di dalam hati dan hidupkan di dalam pikiran. Pikiran besar itu yang akan memberikan ruang bagi Anda untuk tumbuh semakin hebat setiap harinya. Semesta pikiran Anda akan meluas dan kemampuan gerak Anda semakin kuat. Pada waktunya nanti, Anda akan terkejut dengan keberhasilan meraih hal-hal yang sebelumnya Anda anggap mustahil.